di setiap rumah di Hadramaut itu seringnya beberapa rumah itu menyiapkan tandon minuman untuk orang yang lewat dari tanah liat yang tebal ya, jadi bangunannya itu 1,5 sen mungkin dari tanah liat seperti kendi tapi dalam bentuk tandon, diisi air untuk minum, sehingga kalau 1-2 hari air di dalam tandon itu karena dari tanah liat akhirnya dingin seperti es. Nah itu ada salah satu tempat minum yang paling favorit. Di antaranya adalah tempat minumnya Habib Musyayyakh. Karena tempatnya Habib Musyayyakh itu sudah di ujung kota Tarim. Sebelum orang yang akan menuju ke Sewun atau keluar kota, akhir tempat yang ada di kota Tarim untuk minum itu adalah tempatnya Habib Musyayyakh tadi. Suatu saat kok orang-orang tidak mau minum di tempat minumnya Habib Musyayyakh. Beliau bingung, loh kok tumben ini ngomong masalah minum, ada minuman, saya minum dulu ya. Kemudian loh kok nggak mau minum orang-orang ini, dicek. Begitu ada orang lewat tanya, kenapa Pak sampean kok nggak mau minum di sini? Dijawab, oh ini air minummu sudah terkontaminasi baunya seperti baunya kotoran unta. Masa? Dicek ternyata baunya memang bau kotoran unta. Lah mosok ada unta yang naik ke atas tandon terus buang air di atasnya, wong itu ditutup. Pasti ada jeragan unta yang memasukkan kotoran unta tersebut ke dalam tandon minuman itu. Ternyata setelah dicek terdapat banyak kotoran unta di dalam tempat air minumnya Habib Musyayyakh. Habib Musyayyakh kaget, loh siapa ini yang melakukan hal ini? Tapi dasar memang orang baik dan beliau adalah salah satu waliullah. Yang pertama ditanyakan oleh beliau adalah, apa kekurangan kita kok sampai ada orang yang hasut seperti ini? Malamnya anaknya diperintah, karena kamu jadi CCTV. Ini zaman berapa ratus tahun yang lalu. Maka anaknya mengintai di malam hari, dicek kira-kira siapa yang telah memasukkan kotoran unta di dalam tandon air minum itu. Ternyata malam datang seseorang yang ternyata orang yang memasukkan kotoran unta tadi adalah adik dari Habib Musyayyakh sendiri. Jadi Pak Lek dari anak-anak itu tadi dilok, "Loh Pak Lek, kok begini sekarang? Apa yang terjadi dengan Pak Lek?" Setelah pulang dimasuki kotoran unta lagi, lapor ke Habib Musyayyakh. Abah, ternyata yang memasukkan kotoran unta di dalam air minum itu adalah adik panjenengan sendiri. Kaget, loh kok iso? Saya tidak pernah buat masalah sama dia. Dikumpulkan keluarganya, kumpulkan, kemudian dibahas. Apa kiranya kekurangan kita ini sehingga adik saya sampai melakukan hal seperti ini? Nah, ini bedanya seorang waliullah dengan orang yang biasa. Kalau seorang waliullah, ada seseorang yang melakukan perbuatan buruk kepada dirinya, dia ngecek dulu dirinya, bukan orang lain yang dicek. Salah saya apa ini? Saya kurangnya di mana? Sampai terjadi seperti ini. Bukan begini, oh ancene ngomong iku. Bukan, dia tidak nyikat orang lain dulu. Itu bedanya waliullah dengan wali murid. Kalau kita wali murid ya langsung orang lain. Kalau waliullah itu tidak. Yang dicek itu dirinya sendiri. Kita ini kekurangannya kita ini apa sama adik saya? Oh, kita kurang silaturahmi. Ayo, besok kita berangkat bersama-sama. Kamu bawa, katakanlah kalau sekarang ini bawa beras, kamu bawa daging kambing, kamu bawa, anak-anaknya diperintah semua. Bareng-bareng besok, ayo kita berangkat. Bawa minyak, bawa rempah-rempah, bawa bumbunya dibawa. Setiap satu anak satu hadiah untuk paman tadi. Didatangi rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaget. Adik Habib Musyayyakh ini kaget, pikir apa? Oh, kok moro-moro teko sakmene akeh.
Kok tahu-tahu mendadak datang sebegini banyaknya, semua sekeluarga diajak. Mohon maaf dek, kita ini sudah lama ndak silaturahmi ke panjenengan. Ayo bu. Ini takutnya luar biasa adiknya, takut ketahuan. Tapi ternyata oleh Habib Musayyakh tidak ditegur, tidak dimarahi, malah Habib Musayyakh minta maaf. Dek, saya mohon maaf ya dek, saya ini selama ini sudah lama tidak silaturahmi ke panjenengan. Ini anak-anak saya juga begitu, saya marahi kemarin ini. Kita kok lama betul tidak silaturahmi ke adik saya. Nangis adik. Nangis karena dia merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan ke kakaknya. Hasud. Kok tempat minum ini jadi favoritnya orang musafir? Hasud. Oleh karena itu dirusak air minumnya. Maka hadiah pun diberikan silaturahmi. Dek, wes ya, minal aidin wal faizin, kul amin wa antum bikhair. Mohon maaf lahir dan batin. Saya pulang dulu. Wes, semoga panjenengan diberi kesehatan. Iya kak, terima kasih kak. Ponaan-ponaan salaman kabeh. Bukan gini salamannya, apalagi gini. Salamannya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah sampai di rumah, Habib Musayyakh bilang ke anak-anaknya, wes, sudah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Maka coba kamu cek nanti malam, kira-kira pamanmu datang lagi atau tidak untuk memberi kotoran unta. Ngecek mana ya, di CCTV lagi, sarungan kerubukannya. Subhanallah, datang lagi. Paman ini datang lagi, bawa kebo lebih besar dari sebelumnya. Subhanallah, dilihat oleh anak-anak itu. Loh ya apa sih? Sudah didatangi kok sih begini. Ternyata yang dikeluarkan bukan kotoran onta, tapi dupo, gahru, dan batu bara, serta tempat prapen itu, buhur. Bawa buhur. Kok lain gawaannya sekarang? Dibakar, dikasih gaharu, air minum yang ada di tandon itu dibersihkan sama pamannya. Ini sebagai bentuk penyesalan si paman tadi. Dibersihkan, disucikan, diisi air baru. Setelah itu diberi dupo, diberi gaharu. Nah, gaharu yang diukup ya, diukup ke air itu adalah salah satu bentuk penghormatan orang di Hadramaut untuk memberikan kepada orang lain minuman. Karena minum air es di Hadramaut itu sesuatu yang luar biasa, cetar membahana rasanya. Panas, minumnya seger. Nah, air biasa kalau diberi bau gahru itu satu penghormatan yang luar biasa untuk orang lain. Nah, sehingga yang tadinya melempar kotoran, memberi kenajisan, setelah didatangi oleh Habib Musayyakh, setelah diambil bawahnya, ternyata setelah itu berubah 180 derajat. Didatangi tempat minum tersebut, dibersihkan, disucikan, bahkan diisi dengan air baru dan diberi wewangian, sehingga orang-orang musafir yang lewat diajak mampir. Mereka, kok ambu kotoran aja. Oh, lain sekarang bos. Dicoba, loh, mambu garu. Lah, ini minuman enak ini. Mereka minum, bahkan lebih ramai. Dan subhanallahnya, sampai sekarang di tempat minum itu masih ada. Siapa di antara barokahnya tempat air minum itu karena dimiliki oleh seorang yang berbesar hati seperti Habib Musayyakh, sampai sekarang air minum itu masih ada. Dan siapa yang minum air di situ diberi berkah oleh Allah akan segera mudah untuk kembali ke kota Tarim. Orang yang keluar ke sana dari sana mudah untuk kembali lagi. Contohnya kakak saya berangkat 2012, 2015 dia kembali lagi ke sana. 2016 tahun lalu dia kembali lagi. Dia ingat loh, minum di tempat itu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat air minumnya itu diberi berkah. Saya waktu itu berangkat pulang 2011, keburu berpesawat, lali gak ngombe, lali gak minum, lupa. Makanya sampai 6 tahun belum kembali. Semoga lain kali insyaallah bisa kembali. Itu diantara kisah nyata, bukan nabi beliau, bukan rasul, bukan sahabat, manusia biasa.
tapi punya hati yang besar sehingga bisa memaafkan orang lain yang membuat kekacauan di keluarganya. Itu diantara yang memang perlu dilakukan oleh seseorang ke keluarga, karena sebetulnya silaturahmi itu bukan silaturahmi dengan teman. Silaturahmi itu adalah menyambung, silah itu sambungan, rahim itu adalah kandungan, menyambung yang pernah satu kandungan, entah satu kandungan dari neneknya, entah satu kandungan dari buyutnya, entah satu kandungan dari ibunya, itu disambung. Jadi silaturahmi itu mestinya nyambung yang terputus dari saudara atau sepupu dan lain sebagainya. Itu yang paling istimewa. Jangan sampai terbalik. Nang konco ke teman luar biasa, ke saudara pedot kabeh. Nah, itu kurang baik.